Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4. Hari ini, hari Senin, tanggal 28 September, kita akan kembali belajar PJJ seperti biasa dan masuk ke tema 3, yaitu tentang peduli terhadap makhluk hidup. Nah, anak-anak, silakan kalian siapkan buku paketnya dan buka dari halaman 1 ya. Nah, di sana ada sebuah gambar. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Nah, mari kita mengenal tentang padi. Nah, sebelumnya kita akan membaca dulu sama-sama ya, sebuah bacaan yang ada di halaman berikutnya. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang. Berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padinya terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Nah, anak-anak, tadi adalah bacaan singkat tentang padi. Selanjutnya kita akan mendiskusikan pertanyaannya yang ada di bawah bacaan tersebut ya. Nomor 1, apa isi bacaan di atas? Ya, isi bacaan di atas adalah tentang pertumbuhan tanaman padi. Mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi. Di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Tanaman tersebut dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi atau di dataran rendah. Berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Tanaman padi akan tumbuh antara 110 hari sampai 130 hari. Apa yang dimaksud dengan gabah? Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh. Nah, sekarang kita akan mengisi diagram berikut berdasarkan bacaan yang sudah tadi kita baca. Nah, untuk yang pertama adalah benih padi. Ya, ini adalah gambar benih padi. Pertama-tama, benih itu direndam 1 malam dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Lalu ini ada gambar benih padi ya, yang mulai keluar tunasnya atau akar. Nah, biji padi akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang.
Kemudian, terakhir, tanaman padi berbunga hingga gabah mata, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Dan nanti benihnya ini bisa dipakai untuk menanam kembali ya. Nah, seperti itu kira-kira diagram tentang proses pertumbuhan padi. Nah, apa yang menurut kalian bagian yang paling penting? Kalau menurut Ibu, yang paling penting itu saat proses yang pertama, karena mungkin jika tidak direndam dengan air 1 malam, mungkin pertumbuhannya tidak akan terlalu bagus ya, dan hasilnya mungkin nanti tidak akan baik seperti tanaman padi pada umumnya. Nah, karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tanaman padi bisa saja berkurang loh jumlahnya. Oleh sebab itu, petani harus menjaganya. Nah, berikut ini adalah beberapa cara kita bisa lakukan untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Misalnya, yang pertama adalah menjaga bibit agar dapat ditanam kembali, menjaga lahan pertanian, jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan ya. Banyak sawah-sawah di Indonesia dibeli oleh kontraktor atau orang yang mau membangun sebuah bangunan, kemudian tanaman padinya itu dihilangkan dan menjadi lahan untuk mendirikan bangunan atau perumahan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Nah, kalau terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Yang keempat, saluran air harus dijaga agar tetap mengalir sehingga tanaman padi pun dapat tumbuh dengan baik. Yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap tanaman padi. Penggunaan beras harus sesuai kebutuhan, itu akan sangat membantu. Nah, anak-anak, tadi adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi agar tetap dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia ya. Nah, untuk selanjutnya kita buka halaman 5. Di sana ada 3 gambar ya. Kita baca teks yang ada di bawahnya. Yang pertama adalah pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Yang kedua, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dan dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Nah, anak-anak, kita akan sama-sama mengisi tabel yang ada di halaman 6 ya. Anak-anak, ini adalah tabel ya dari teks yang tadi kita baca, akan kita pindahkan dengan bentuk tabel seperti ini ya. Dalam tabel ini ada pantai, dataran tinggi, dataran rendah, lalu ada lokasi, ciri-ciri, sumber daya alam, manfaat, mata pencaharian penduduk. Kita akan diskusikan dan isi bersama-sama ya. Lokasi. Lokasi pantai itu biasanya berbatasan langsung dengan laut. Lalu lokasi dataran tinggi yaitu letaknya di daerah pegunungan. Untuk dataran rendah, lokasinya berada di sekitar pesisir pantai. Untuk ciri-cirinya,
Pantai ada yang landai dan terjal. Dataran tinggi, ciri-cirinya adalah ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Sedangkan dataran rendah, ketinggiannya kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Sumber daya alam. Pantai, SDA-nya adalah ikan, rumput laut, dan kerang, serta lain-lain ya. Untuk dataran tinggi biasanya adalah tanaman, sayuran, dan buah-buahan. Dataran rendah juga sama, hanya ditambahkan dengan hewan ternak, sayuran, dan buah-buahan. Lalu untuk manfaatnya, pantai memiliki manfaat untuk objek wisata, sumber mata pencaharian. Yang kedua, dataran tinggi bermanfaat untuk tempat objek wisata atau perkebunan. Dataran rendah bermanfaat untuk pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri. Mata pencaharian penduduk di pantai biasanya adalah bekerja sebagai nelayan, petani tambak, petani terumbu karang, petani garam, dan lain-lain. Mata pencaharian penduduk dataran tinggi adalah sebagian besar adalah petani dan pekebun. Untuk dataran rendah, sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, karyawan, dan buruh. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran 2 halaman 7. Nah, kira-kira apalagi manfaat tumbuhan di sekitar kita? Apa hak dan kewajiban kita? Nah, untuk hak dan kewajiban sudah kita pernah pelajari ya di tema sebelumnya. Sebelumnya juga kita sudah belajar tentang tanaman padi. Betapa banyak manfaat padi. Sebagian besar orang Indonesia juga menjadikan nasi sebagai makanan utama. Begitu juga beni. Beni makan nasi sebagai makanan pokoknya. Nah, ayo kita sama-sama berdiskusi ya. Setiap hari Beni, adik, dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Beni, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Beni selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Beni sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Beni belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Beni selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya. Nah, ayo kita diskusikan bersama-sama ya jawaban pertanyaan dari halaman 7. Nah, dapat kita simpulkan dari bacaan pendek tadi yaitu adik Beni selalu tidak menghabiskan nasi yang diambilnya ketika makan ya. Beni selalu menghabiskan makanannya dan mengambil secukupnya ketika makan. Jadi, sikap Beni lebih bijak dari adiknya karena mengambil nasi secukupnya dan selalu dihabiskan. Ketika adik Beni membuang makanan, ayah dan ibu bisa dirugikan karena mereka sudah berusaha menyediakan makanan. Para petani juga akan dirugikan karena susah payah telah menanam padi dan merubahnya hingga menjadi beras. Adik Beni juga sudah mendapatkan haknya, yaitu mendapat makanan dan bisa mengkonsumsi nasi. Sedangkan ketika adik Beni membuang makanan, maka ia belum melaksanakan kewajibannya ya, seharusnya dia tidak membuang makanan. Beni sudah melaksanakan kewajibannya karena sudah menghabiskan makanannya. Nah, tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman. Namun, kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Kalian bayangkan, kalau semua orang seperti adik Beni, berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap hari? Berapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang setiap hari?
Bagaimana dengan kamu? Sudahkah kamu memanfaatkan makananmu dengan baik? Nah, berpikirlah sebelum kamu membuang makanan ya. Nah, kita lihat di gambar ini. Hari pertama, sawah dibajak oleh petani menggunakan kerbau atau traktor ya. Lalu, setelah 21-30 hari, padi ditanam. Setelah 100 hari, padi mulai berbiji. Lalu pada hari ke-120, padi dipanen. Pada saat hari ke-122, padi diambil dari sawah. Pada hari ke-130, padi dijemur dan digiling. Pada hari ke-132, biji padi siap jadi beras. Lalu baru siap menjadi nasi dan siap kita makan. Nah, itu ya, butuh waktu proses yang sangat lama, beratus-ratus hari untuk membuat nasi ya, dari padi, beras hingga menjadi nasi yang kita makan setiap hari. Nah, berikutnya di halaman 9 ada gambar lagi. Itu ada gambar A, B, dan C. Menurut kalian, gambar A apakah baik? Apakah gambar B yang baik? Atau gambar C yang baik? Nah, kita akan bahas sama-sama ya. Nah, pertanyaan yang pertama. Apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Di gambar A, orang tersebut sedang menebang pohon. Gambar B sedang menanam pohon. Gambar C, ia sedang merusak tanaman. Apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Yang A, tidak, karena akan mengancam kelestarian tanaman. Yang B, baik, karena dapat menjaga kelestarian tanaman. Yang C, tidak baik, karena gambar C itu dapat merusak tanaman. Selanjutnya, dampak bagi orang lain dari gambar A adalah hutan akan gundul, menyebabkan banjir sampai tanah longsor. Untuk gambar B, dampaknya adalah orang lain dapat menikmati lingkungan yang asri dan nantinya udara akan menjadi segar. Yang C, orang lain akan tidak dapat menikmati lingkungan yang asri dan udara segar, alias nanti akan cepat terkena polusi ya. Lalu, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Untuk gambar A, perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain karena hak orang lain adalah untuk mendapat lingkungan sehat. Untuk gambar B, tidak melanggar ya, karena dengan menanam tanaman justru akan membantu orang lain. Untuk gambar C melanggar hak orang lain karena merusak tanaman berarti melanggar hak orang lain untuk menikmati udara segar dan mendapatkan lingkungan yang asri. Apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Mengapa? Untuk gambar A, belum, karena seharusnya orang tersebut memanfaatkan hutan dengan bijak. Yang B, orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya ya, karena menanam tanaman berarti menjaga kelestarian alam. Gambar C, orang tersebut belum melaksanakan kewajibannya, karena merusak tanaman bukanlah tindakan yang baik. Jadi, apakah yang sebaiknya dilakukan? Yang sebaiknya dilakukan dalam gambar A adalah tidak menebang sembarangan. Harusnya ada sanksi penebangan liar. Yang B, sudah baik dilakukan, tapi sebaiknya juga mengajak orang lain untuk menanam tanaman. Untuk gambar C, yang sebaiknya dilakukan adalah tidak boleh merusak tanaman. Nah, bijak memanfaatkan tumbuhan berarti kita menghematnya,
tidak membuang-buang, tidak mengambil secara berlebih, dan tidak merusaknya. Ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Nah, anak-anak, sekian untuk penjelasan materi hari ini. Ibu sudah lampirkan juga bentuk PDF-nya. Silahkan kalian simpan atau download. Boleh di print juga dan ditempel di buku catatan atau disatukan dengan file atau map yang ada rangkuman ya, dari tema 1 sampai tema 2. Nah, tugas kalian untuk hari ini adalah membuat 5 pertanyaan dari gambar yang ada di halaman 4. Kerjakan di buku latihan Bahasa Indonesia dan kemudian kumpulkan dalam bentuk foto ke WA Ibu Nana. Oke? Ya, sekali lagi tugasnya adalah membuat 5 pertanyaan tentang 3 gambar yang ada di halaman 4. Kemudian difotokan dan kirim ke WA Ibu Nana. Ibu tunggu ya. Jika ada pertanyaan atau komentar, silahkan ditanyakan lewat komentar postingan Ibu yang ada di Google Classroom. Selamat belajar dan tetap semangat menjalani hari-hari.